Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pertemuan pertama kita ini kita akan berbicara masalah filsafat ini. Tentu kita mulai dari kesejarahan filsafat itu sendiri. Eh, Berbicara masalah filsafat, filsafat lahir dan berkembang itu pada awal kelahirannya tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan ilmu atau pengetahuan yang muncul pada masa peradaban kuno, masa Yunani, pada perkiraan tahun 2000 sebelum Masehi, di mana bangsa Babylon hidup di lembah eh, Sungai Nil dan Sungai Efrat. Mereka telah mengenal alat eh, pengukur berat, tabel bilangan berpangkat, tabel perkalian menggunakan sebuah eh, piramida yang menjadi keajaiban dunia itu ternyata pembuatannya menerapkan geometri dan matematika. Hal ini menunjukkan cara berpikir mereka pada saat itu sudah tinggi. Selain itu, mereka pun sudah dapat mengadakan kegiatan pengamatan benda-benda langit, baik binatang, bulan, maupun matahari, sehingga dapat meramalkan gerhana bulan ataupun gerhana matahari. Ternyata ilmu yang mereka pakai dewasa ini disebut astronomi. Di India dan Cina saat itu telah ditemukan pula cara pembuatan kertas dan kompas sebagai petunjuk arah. Periode filsafat di Yunani merupakan periode sangat penting dalam sejarah peradaban manusia, karena saat itu terjadi perubahan pola pikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Pola pikir mitosentris itu adalah pola pikir masyarakat yang sangat mengenal mitos untuk menjelaskan fenomena alam seperti gempa bumi dan pelangi. Namun ketika filsafat memperkenalkan fenomena alam tersebut tidak lagi dianggap sebagai aktivitas hasil perbuatan dari dewa, tetapi aktivitas alam yang terjadi secara kausalitas. Penelusuran filsafat Yunani dijelaskan dari asal kata filsafat sekitar abad 9 sebelum Masehi atau paling tidak tahun 700 sebelum Masehi di Yunani. Sophia diberi arti kebijaksanaan atau Sophia. Eh, Sophia berarti juga kecakapan. Kata filosofos mula-mula dikemukakan dan dipergunakan oleh Heraklitos pada 480 hingga 540 setahun sebelum Masehi. Tahun 480 hingga tahun 540 sebelum Masehi. Sementara pada abad tahun 500 hingga tahun 580 sebelum Masehi, kata-kata tersebut digunakan oleh Pythagoras. Menurut filosofos ahli filsafat, harus mempunyai pengetahuan luas sebagai pengajawantahan daripada kecintaannya akan kebenaran dan mulai benar-benar jelas digunakan pada masa kaum Sofis dan Socrates yang memberi arti filosofi sebagai penguasaan secara sistematis terhadap pengetahuan teoris. Filosofia adalah hasil dari perbuatan yang disebut filosofi, sedangkan filosofos adalah orang yang melakukan filosofi. Dari kata filosofia timbul kata-kata filosofi yang disebut oleh kalangan bangsa Belanda, Jerman, dan Prancis. Sementara untuk Indonesia sendiri, eh,
menggunakan dengan penyebutan filosof. Kalau di Belanda, Jerman, Prancis, filosofi. Dalam bahasa Indonesia disebut falsafat. Kehidupan penduduk sebagai nelayan dan pedagang pada saat itu sebagai sebagai apa? Sebab sebagian besar penduduknya tinggal di daerah pantai Yunani, sehingga mereka dapat menguasai jalur perdagangan di Laut Tengah. Kebiasaan mereka hidup di alam bebas sebagai nelayan itulah mewarnai kepercayaan yang itu berdasarkan kekuatan alam, sehingga beranggapan bahwa hubungan manusia dengan Sang Maha Pencipta bersifat formalitas. Artinya kedudukan Tuhan atau Theos itu terpisah dengan kehidupan manusia. Kepercayaan yang bersifat formalitas atau natural religion tidak memberikan kebebasan kepada manusia, ditentang oleh Homerus dengan dua buah karya yang terkenal, yaitu Ilias dan Odysseus. Kedua karya Homerus itu memuat nilai-nilai yang tinggi dan bersifat edukatif. Sedemikian besar peranan karya Homerus, sama kedudukannya seperti wayang purwa di Jawa. Akibatnya masyarakat lebih kritis dan rasional. Pada abad ke-6 sebelum Masehi, bermunculan para pemikir yang memiliki kepercayaan sangat bersifat rasional. Ya, pemikiran-pemikiran yang cultural religion menimbulkan pergeseran. Tuhan tidak lagi terpisah dengan manusia, melainkan menyatu dengan kehidupan manusia. Sistem kepercayaan yang natural religius berubah menjadi sistem kultural religius. Di mana sistem kepercayaan natural religius ini manusia terikat oleh nilai-nilai tradisionalis. Sementara dalam sistem kepercayaan kultural religius memungkinkan manusia mengembangkan potensi dan budayanya dengan bebas, sehingga dapat mengembangkan pemikirannya untuk menghadapi dan memecahkan berbagai kehidupan alam dengan akal pikirannya. Ahli pikir pertama kali yang muncul adalah Thales pada tahun 625 hingga 545 sebelum Masehi, yang berhasil mengembangkan teori dan geometri dan matematika. Lysippos dan Demokritos mengembangkan teori materi. Hippocrates mengembangkan ilmu kedokteran. Euclid mengembangkan geometri edukatif. Socrates mengembangkan teori tentang moral. Plato mengembangkan teori tentang ini. Aristoteles mengembangkan teori tentang dunia dan benda serta berhasil mengumpulkan data 500 jenis binatang. Tentunya pada masa itu oleh para filosofi itu menjadi suatu keberhasilan luar biasa dari mereka, terutama Aristoteles yang menemukan sistem pengaturan pemikiran atau logika formal. Jadi pada masa itu Aristoteles menemukan sistem pengaturan pemikiran yang kita kenal dengan logika formal. Para ahli fikir Yunani kuno ini mencoba membuat konsep tentang asal mula alam. Walaupun sebelumnya sudah ada tentang konsep tersebut, tetapi konsepnya bersifat mitos, yaitu mite kosmogonis. Mite kosmogonis ini adalah pengetahuan tentang asal usul alam semesta. Dan konsep mite kosmologis tentang asal usul serta sifat kejadian-kejadian alam semesta, dan mereka itu disebut sebagai filsuf alam. Karena arah pemikiran filsafat pada alam semesta, corak pemikirannya kosmosentris. Sementara para ahli pikir seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles yang hidup pada masa Yunani klasik
Karena arah pemikirannya pada manusia, maka corak pemikiran filsafatnya antroposentris. Hal ini disebabkan arah pemikiran para ahli fikih Yunani klasik tersebut mengelompokkan manusia sebagai objek yang harus bertanggung jawab terhadap segala tindakan. Lalu kita masuk kepada masa abad pertengahan. Masa-masa ini diawali dengan lahirnya filsafat Eropa. Sebagaimana halnya dengan filsafat Yunani yang banyak dipengaruhi oleh kepercayaan, maka filsafat atau pemikiran pada abad pertengahan pun dipengaruhi oleh kepercayaan Kristen. Artinya, pemikiran filsafat abad pertengahan didominasi oleh agama. Pemecahan semua persoalan selalu dasar atas corak pandang pemikiran dari kefilsafatan agama, sudut pandang agama, sehingga corak pemikirannya bersifat teosentris. Maka masa abad pertengahan itu dikenal pula sebagai abad filsafat teosentris. Baru pada awal abad ke-6 Masehi, setelah mendapatkan dukungan dari Karel Agung, didirikanlah sekolah-sekolah yang memberi pelajaran gramatika, dialektika, geometri, aritmetika, astronomi, dan musik. Keadaan tersebut akan mendorong perkembangan pemikiran filsafat pada abad ke-13 dengan ditandai berdirinya universitas-universitas dan ordo-ordo. Dalam ordo inilah mereka mengabdikan dirinya untuk kemajuan ilmu dan agama. Seperti Anselmus pada tahun 1033, yang hidup pada tahun 1033 hingga 1109. Abelardus yang lahir pada tahun 1079 dan mati pada tahun 1143. Serta yang terkenal pula pada masa itu Thomas Aquinas pada masa yang hidup pada 1225 hingga 1270. Di kalangan para ahli fikih Islam atau disebut periode filsafat skolastik Islam, muncul Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Baja, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Periode skolastik Islam ini berlangsung dari tahun 850 hingga 1200. Pada masa itulah kerajaan Islam berlangsung dan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat. Akan tetapi setelah jatuhnya kerajaan Islam di Granada dan Spanyol pada tahun 1492, mulailah kekuasaan politik Barat menjarah ke timur. Suatu prestasi yang paling besar dalam kegiatan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang filsafat. Di sini mereka merupakan mata rantai dan mentransfer filsafat Yunani, sebagaimana yang dilakukan oleh sarjana-sarjana Islam di Timur Tengah terhadap Eropa dengan menambah pikiran-pikiran Islam sendiri. Para filsuf Islam sendiri sebagian menganggap bahwa filsafat Aristoteles adalah benar, Plato dan Al-Quran adalah benar. Mereka mengadakan perpaduan serta sinkretisme antara agama dan filsafat. Kemudian pikiran-pikiran tersebut masuk ke Eropa, yang merupakan sumbangan Islam paling besar. Yang besar pengaruhnya terhadap ilmu pengetahuan dan pemikiran filsafat, terutama dalam bidang teologi dan ilmu pengetahuan alam. Peralihan dari abad pertengahan ke abad modern dalam sejarah filsafat disebut sebagai masa peralihan atau masa transisi. Dengan munculnya Renaissance dan humanisme yang berlangsung
pada abad ke-15 dan ke-16. Kemunculan Renaissance dan humanisme inilah yang mengawali masa abad modern. Mulai zaman modern ini, peranan ilmu alam kodrat sangat menonjol, sehingga akibatnya pemikiran filsafat semakin dianggap sebagai pelayan dari teologi, yaitu sebagai suatu sarana untuk menetapkan kebenaran-kebenaran mengenai Tuhan yang dapat dicapai oleh akal manusia. Lalu pada masa abad modern, pemikiran filsafat itu berhasil menempatkan manusia pada tempat yang sentral dalam pandangan kehidupan, sehingga corak pemikirannya antroposentris, yaitu pemikiran filsafat mendasarkan pada akal pikir dan pengalaman. Sebelumnya telah dikemukakan bahwa kemunculan Renaissance dan humanisme sebagai awal masa abad modern, di mana para ahli filsuf menjadi pelopor perkembangan filsafat. Jika pada abad pertengahan yang menjadi pelopor perkembangan filsafat adalah para pemuka agama, maka pemikiran filsafat pada masa abad modern ini berusaha meletakkan dasar-dasar bagi metode logis ilmiah. Pemikiran filsafat diupayakan lebih bersifat praktis. Artinya pemikiran filsafat diarahkan pada upaya manusia agar dapat menguasai lingkungan alam menggunakan berbagai penemuan ilmiah. Karena semakin pesatnya orang menggunakan metode induksi eksperimental dalam berbagai penelitian ilmiah, akibatnya perkembangan pemikiran filsafat mulai tertinggal oleh perkembangan ilmu-ilmu alam kodrat atau natural science, di mana René Descartes yang hidup pada tahun 1596 hingga tahun 1650 dinobatkan sebagai bapak filsafat modern, di mana dia berhasil memberikan suatu konsep dari perpaduan antara metode ilmu alam dan ilmu pasti ke dalam pemikiran filsafat. Upaya ini dimaksudkan agar kebenaran dan kenyataan filsafat juga sebagai kebenaran serta kenyataan yang jelas dan terang. Pada abad ke-18, perkembangan pemikiran filsafat mengarah pada filsafat ilmu pengetahuan, di mana pemikiran filsafat diisi dengan upaya manusia. Bagaimana cara atau sarana apa yang dipakai untuk mencapai sebuah kebenaran dan kenyataan. Beberapa tokoh-tokoh pada masa itu, yakni George Berkeley, David Hume, dan Rousseau. Di Jerman muncul juga pemikir-pemikir serupa seperti Christian Wolff dan Immanuel Kant yang mengupayakan agar filsafat menjadi ilmu pengetahuan yang pasti dan berguna, yaitu dengan cara membentuk pengertian-pengertian jelas dan bukti kuat. Pada abad ke-19, perkembangan pemikiran filsafat terpecah belah. Pemikiran filsafat pada saat itu telah mampu membentuk suatu kepribadian tiap-tiap bangsa dengan pengertian dan caranya sendiri. Ada filsafat Amerika, ada filsafat Perancis, filsafat Inggris, dan filsafat Jerman. Seperti yang kita ketahui, tokoh-tokoh pada filsafat itu di mana di sana ada Hegel, Karl Marx, Auguste Comte, James Mill, John Dewey. Akhirnya dengan munculnya pemikiran filsafat yang bermacam-macam ini berakibat pada tidak terdapat lagi pemikiran filsafat yang mendominasi. Giliran selanjutnya adalah filsafat kontemporer
dan filsafat yang dewasa ini terpampang. Pada masa abad saat ini atau dewasa ini, filsafat abad ke-20 juga disebut filsafat kontemporer yang merupakan ciri khas pemikiran filsafat di mana desentrasi manusia memposisikan manusia di tengah-tengah, karena pemikiran filsafat abad 20 memberikan perhatian yang khusus pada bidang bahasa dan etika sosial. Dalam bidang bahasa terdapat pokok-pokok masalah, arti kata-kata, dan arti pernyataan-pernyataan. Masalah ini muncul karena realitas saat ini banyak bermunculan berbagai istilah, di mana cara pemakaiannya sering tidak dipikirkan secara mendalam, sehingga menimbulkan tafsir yang berbeda-beda atau bermakna ganda, sehingga kadang menghasilkan ambiguitas. Oleh karena itu, timbullah filsafat analitika yang di dalamnya membahas tentang cara berpikir, yang mengatur pemakaian kata-kata atau istilah yang dapat menimbulkan kerancuan, sekaligus dapat menunjukkan bahaya-bahaya yang terdapat di dalam. Karena bahasa sebagai objek terpenting dalam pemikiran filsafat, para ahli fikir menyebut sebagai logosentris. Dalam bidang etika sosial, memuat pokok-pokok masalah apakah yang hendak kita perbuat di dalam masyarakat dewasa ini. Kemudian pada paruh pertama abad ke-20 inilah timbul aliran-aliran kefilsafatan seperti neo-Thomisme, neo-Kantianisme, neo-Hegelianisme, kritika ilmu, historisme, irasionalisme, neovitalisme, spiritualisme, dan neopositivisme. Aliran tersebut sampai sekarang hanya sedikit yang masih bertahan. Sementara pada awal belahan akhir abad ke-20 muncul aliran kefilsafatan yang lebih memberikan corak pemikiran seperti filsafat analitik, filsafat eksistensi, strukturalisme, dan kritikan sosial. Pengetahuan-pengetahuan yang diuraikan tadi tentu secara umum bermanfaat bagi kita, di mana secara umum pengetahuan-pengetahuan filsafat filosofi menjadikan manusia lebih bijaksana, dalam arti memiliki kemampuan untuk memahami pemikiran yang ada dari sisi mana pemikiran itu disimpulkan. Bagaimana memahami dan menerima sesuatu yang ada dari sisi mana keadaan itu. Plato merasakan bahwa berpikir dan memikirkan sesuatu itu sebagai suatu nikmat yang luar biasa, sehingga filsafat diberi predikat sebagai keinginan yang maha berharga. Demikian beberapa uraian tentang sejarah lahirnya filsafat secara umum. Dengan adanya ragam variasi model pemikiran filsafat tersebut dimaksudkan akan menciptakan suasana pikir generasi mendatang untuk lebih kritis, terpacu, dan terinspirasi untuk mengimplementasikan pemikiran filsafat yang kontekstual dengan perubahan zaman di mana mereka tinggal. Hakikatnya, berpikir secara filsafat dapat diartikan sebagai berpikir yang sangat mendalam sampai hakikat, atau berpikir secara global, menyeluruh, atau berpikir yang dilihat dari berbagai sudut pandang pemikiran atau sudut pandang ilmu pengetahuan. Berpikir yang demikian ini sebagai upaya untuk dapat berpikir secara tepat dan benar, serta dapat dipertanggungjawabkan
dengan memahami konsep yang mendasar sejarah kelahiran masing-masing pemikiran filsafat. Dengan demikian diharapkan agar dapat menjadikannya sebagai pandangan hidup, sebagai penjelmaan manusia secara total dan sentral, sesuai dengan hakikat manusia sebagai makhluk monodualisme atau manusia secara kodrat dan terdiri atas jiwa dan roh. Baik, terima kasih. Billahi taufik walhidayah. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.